Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Visual Studio. Pada video ini kita akan mencoba menghubungkan project Visual Studio yang ada sebelumnya itu dengan database yang pada SQL servernya ya. Jadi kita akan menggunakan database untuk project aplikasi biodata ini ya. Nah, pada project ini ya, biodata ini terdiri dari 6 data ya. Kalian bisa sesuaikan datanya yang terdiri dari nama, NPM, kelas, jenis kelamin, kemudian hobi dan agama ya. Jadi ada 6. Dan kalau misalkan kita inputkan itu nanti akan tampil pada data grid view ini ya. Cuman datanya di sini bersifat sementara ya. Jadi kalau misalkan kita close aplikasinya, maka data yang ada yang telah inputan di sini itu akan hilang ya. Jadi datanya tidak tersimpan secara tetap ya. Nah, untuk menyimpan secara tetapnya kita harus menggunakan database SQL Server ya. Nah, kita coba lihat di bagian database-nya juga kita harus sesuaikan data-datanya ya. Jadi ada di sini ada 6 data dan yang ada di SQL servernya juga kita coba lihat sesuaikan gitu ya. Nah, sebelumnya kita langsung konekkan dulu, masuk dulu ke dalam SQL servernya. Di sini menggunakan authentication, window authentication ya. Walaupun di sini bisa menggunakan SQL Server Authentication, dan untuk window authentication ini itu tidak disarankan ya, mungkin untuk kalau misalkan aplikasi yang sudah profesional ya. Jadi kalau profesional biasanya menggunakan SQL Server Authentication ya. Jadi di sini menggunakan username dan password untuk login ke dalam database-nya ya. Jadi supaya lebih aman menggunakan SQL Server Authentication. Cuman di sini kita belum bikin username dan passwordnya ya. Jadi untuk mempersingkat dan mungkin untuk pembelajaran saja kita pakai window authentication ya, tidak menggunakan username dan password ya. Untuk SQL Server Authentication-nya mungkin di lain waktu saja ya. Kita konekkan, kemudian di dalam sini ya, kita perhatikan di bagian database-nya, kemudian masuk ke dalam database Campus DB. Di sini ada database Campus DB, kemudian tabelnya, masuk ke dalam tabelnya. Di sini ada 2 tabel ya, tabel mahasiswa dan tabel matkul. Kemudian di dalam tabel mahasiswa itu kolomnya terdiri dari 7 ya. Jadi berbeda dengan yang ada di sini. Cuman memang seperti itu karena untuk primary key ID mahasiswa ini itu tidak ditampilkan di dalam aplikasi ya. Jadi untuk primary key ID mahasiswanya itu hanya ada di dalam database-nya ya. Jadi sebagai primary key ini sebagai identifikasi kalau kita pengen misalkan melakukan penghapusan ataupun pengeditan data ya. Jadi untuk mengedit dan menghapus data itu biasanya menggunakan primary key sebagai identifikasinya ya. Nah, kemudian untuk di dalam aplikasi tampilannya itu tidak kita tampilkan ya. Biasanya seperti itu ya, ataupun kalau misalkan pengen ditampilkan juga bisa ya sebenarnya. Di sini kita tidak tampilkan. Kemudian kita coba tampilkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kalian bisa klik select top 1000 row ya. Nah, ini datanya ada 3 data ya. Dengan ID mahasiswanya dimulai dari 8, 9, dan 10. Kenapa 8 dimulai dari 8? Karena sebelumnya sebenarnya ada 1 sampai 7 data ya. Saya hapus ya, kemudian input ulang dengan 3 data ini ya. Ya, mungkin kalau kalian bisa datanya terserah berapa ya aja ya. Kalian bisa masukkan. Nah, kemudian kita coba konekkan ya dengan Visual Studio-nya untuk database-nya. Caranya dengan klik bagian tool ya, kemudian connect to database.
Ya, nah di sini ada data source-nya Microsoft SQL Server. Kalau kita menggunakan database SQL Server, cuman mungkin di sini bisa diganti ya dengan Oracle, ataupun misalkan kalau pakai Access ini kalian bisa pilih ini. Kemudian kalau pakai MySQL berarti pilih other gitu ya. Nah, kita menggunakan SQL Server jadi pilih SQL Server ya. Kemudian untuk server name-nya, nah server name-nya bisa dilihat di bagian pertama kali login tadi ya. Jadi kita coba disconnect dulu ya, kemudian connect objek lagi. Nah, server name-nya adalah ini, Sleipnir garis miring, ini garis miringnya backslash ya, SQL Express ya. Jadi kalian bisa copy ini itu ya, kemudian konekkan kembali, atau kalian bisa lihat di bagian sini ya, Sleipnir SQL Express slash SQL Express ya. Kalau di kalian mungkin beda ya, beda nama ya, tergantung dari nama PC-nya juga ya. Kemudian kita masukkan server name-nya di sini, tinggal paste aja, atau kalian ketik Sleipnir slash nama servernya slash SQL Express ya. Jadi diakhiri dengan SQL Express. Kemudian log on to the servernya kita pilih window authentication ya. Seharusnya mungkin untuk lebih aman harusnya pakai use SQL Server Authentication ya, yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi menggunakan username dan password ya, lebih disarankan mungkin seperti itu. Cuman supaya lebih pendek videonya kita pakai use window authentication aja ya. Mungkin untuk SQL Server Authentication kita lain kali saja ya. Kemudian select or enter a database name, kita pilih database, nama databasenya. Di sini kalian tinggal klik. Nah, sudah ada beberapa database yang ada di dalam server Sleipnir ini ya. Kalian pilih Campus DB ya. Kalian bisa juga tes dulu connectionnya. Nah, tes connectionnya sukses, berarti sudah terhubung. Kemudian oke. Nah, di bagian sininya, di bagian server explorer-nya itu sudah ada data connectionnya ya. Ini ya, jadi kalau misalkan ada beberapa data connection, nanti di sini ada beberapa juga ya. Kalau misalkan kita mau terhubungkan dengan beberapa database atau beberapa server misalkan. Nah, di bagian sebelumnya kalau misalkan pengen menampilkan toolbox, kalian bisa di bagian sini ya. Terus kalau misalkan cara yang kedua, tadi kan cara yang pertama tools, kemudian connect to database, atau bisa juga dengan klik server explorer, kalian bisa klik kanan data connectionnya, kemudian add connection ya. Nah, jadi bisa dua cara. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya untuk terhubung dengan projectnya ya. Di bagian codingan di sini ya, ini codingan yang sebelumnya sudah dituliskan ya. Ini bagian yang codingan sebelumnya, di video sebelumnya juga sudah ada. Nah, kita ketik bagian codingannya. Untuk menghubungkannya adalah SQL connection. Ini ada perintah untuk menghubungkan dengan SQL servernya ya, SQL new ya, SQL connection ya. Sebenarnya di sini nama connectionnya bisa apa saja ya. Jadi ini nama connectionnya dengan tipe data SQL connection ya. Kemudian SQL connection kurung buka ya, dalam kutip, nah titik koma ya. Yang ada dalam kutip ini adalah bagian properties yang ada di sini ya. Kalian bisa klik kanan ya, kemudian properties, kemudian di bagian connection string. Nah, connection string ini ya, kalian bisa double klik untuk memblok, kemudian klik kanan copy. Jadi ini semua di copy dan pastekan di dalam kutip ini ya. Jadi seperti ini.
Cuman di sini ada beberapa error ya. Jadi yang ini error SQL connection. Kenapa bisa error? Karena kita belum import perintah ini ya. Jadi kita harus import terlebih dahulu dengan using ya system data.sql client ya. Jadi untuk bisa menggunakan perintah SQL connection kita harus using dulu si SQL clientnya ya. Nah kemudian di sini ada juga error di bagian sini nih ya, jadi errornya itu di garis bawahnya merah ya. Nah ini adalah karena perintah backslash itu kalau di dalam kutip itu nggak bakal bisa kebaca. Jadi ini kebacanya dia adalah berupa perintah string ya. Jadi kalau perintah string itu kalau misalkan garis miring n itu ada perintah lain ya. Kalau garis miring n ini berupa perintah untuk enter biasanya. Ada juga garis miring t ya. Misalkan saya contohkan garis miring t. Nah ini untuk tab. Jadi kalau string ini maksudnya ambigu. Jadi kalau pengen garis miring dari dalam kutip atau string ini itu kita harus tambahkan slashnya 2 kali ya. Nah maka nanti hasil di sini tidak akan error ya. Seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke bagian menampilkan data yang ada di dalam sini ya. Jadi kita coba fitur untuk menampilkan terlebih dahulu ya, atau dengan kata lain selectnya ya. Nah biasanya dengan menggunakan query select ya. Jadi kita tampilkan data di 3 data ini ya. Jadi kalau kita running start, datanya akan muncul di sini ya. Jadi 3 data ya. Jadi kalau kita start udah muncul. Jadi mengambil data yang ada di dalam sini ya. Jadi kalau istilahnya CRUD ya, kita akan coba CRUD, CRUD ya tulisannya, CRUD, create, read, update dan delete. Jadi untuk video ini mungkin kita coba C nya create, read sama create-nya. Jadi menambahkan data sama menampilkan data. Kita coba menampilkan datanya terlebih dahulu ya. Nah untuk menampilkan data, bagian sininya data grid view-nya kita klik kanan, kita hapus dulu ya, hapus dulu ini semua dan nanti akan menyesuaikan sendiri ya. Jadi kita tidak perlu edit column ya. Klik kanan kemudian edit column. Nah kita hapus semua kolom yang tampil di sini ya. Kita remove, kemudian remove semua dan oke. Maka data grid view-nya itu hanya berupa kotak saja dan ini nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di dalam sini. Jadi tidak perlu kita tentukan kolomnya ya. Dia akan menyesuaikan sendiri. Nah seperti itu. Kita sudah terhubung ya, membuat variable connection-nya ya. Coba kita tampilkan dengan cara membuat sebuah function baru ya. Kita buat function barunya di bawah sini ya, di bawah sini. Jadi function itu adalah berupa bagian coding. Jadi ini contohnya seperti ini nih. Ini adalah function segini ya, fungsi ya, atau metode sama aja juga, biasanya disebut juga fungsi public biodata. Nah yang ini juga ada fungsi button tampil klik ya, jadi segini. Nah ini juga fungsi. Terus ada fungsi lagi private point button tambah klik, ini fungsi yang ketiga. Terus untuk hapus klik ini fungsi yang keempat ya. Jadi ini adalah fungsi saat tombol dihapus diklik, ini fungsi saat tombol tambah diklik,
ini fungsi saat button tampilkan diklik gitu ya. Nah, kita tambahkan fungsi baru yaitu void ya. Fungsi ini adalah sebagai membagi beberapa kode menjadi supaya lebih terstruktur gitu ya. Nah, untuk void kemudian nama fungsinya adalah tampilkan data MHS gitu ya. Data mahasiswa. Nah, di sini jadi kalau kita pengen menampilkan maka kita harus eksekusi ya, jalankan fungsi ini itu ya. Nah, perintahnya kita ketikkan di sini kita open connectionnya ya, kemudian SQL comment. Nah, SQL comment ini adalah berupa query ya, query yang harusnya ada gitu ya. SQL comment buka dalam kutip ya, kurung tutup titik koma. Nah, sebelumnya di sini ada dua parameter ya untuk SQL Server. Yang di sini adalah bagian query ya. Query itu perintah seperti select bintang from, insert into untuk menambahkan. Kalau select berarti perintah untuk menampilkan, untuk juga untuk mencari ya. Terus kemudian kalau misalkan pengen menghapus berarti perintah query-nya delete from. Terus kalau ingin mengupdate berarti perintahnya update set. Nah, itu adalah beberapa perintah query yang sebelumnya juga pernah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi itu query itu dibutuhkan untuk kita memanipulasi database ya. Jadi kalian harus hafal bagian query-nya ya. Nah, di bagian parameter kedua itu dipisahkan dengan koma ya. Kemudian parameter keduanya adalah variabel count-nya yang ada di sini. Variabel count ini ya. Nah, untuk query-nya, query untuk menampilkan data adalah select bintang from. Nah, from dari tabel mana yang akan kita tampilkan? Tabel yang ditampilkannya adalah kampus db.dbo tbl underscore mahasiswa ya. Nah, ini tabel mahasiswa ya. Jadi kita tampilkan data dari tabel mahasiswa. Kemudian kita perintah SQL data adapter ya. Data adapternya dengan variabel sd saja ya, sd. Kemudian new SQL data adapter ya. Jadi ini untuk menyimpan data yang setelah di-query-kan di sini, maka nanti datanya akan disimpan pada SD ini ya. Nah, kemudian variabel query-nya di sini kita coba pakai query aja ya. Kemudian SQL comment query-nya ini SQL query-nya ini kita masukkan ke dalam parameter SQL adapter ya. Jadi dipanggil lagi di sini. Kemudian kita tambahkan lagi codingannya data table. Nah, data table ini dt, kita variabel dt-nya new data table titik koma. Kemudian sd.fill dt titik koma ya. Nah, ini
intinya adalah kita menyimpan hasil dari query ini ya. Jadi disimpan pada variabel dt ini ya. Variabel dt ini kemudian kita tampilkan pada data grid view yang ada di sini ya. Variabel data grid view-nya adalah dgp biodata ya, berarti kita tampilkan di dgp underscore biodata dot data source sama dengan dt titik koma, seperti itu ya. Maka nanti dgp biodata ini akan menampilkan data yang ada pada data table ini ya, yang mana sebelumnya menyimpan data yang telah di-query-kan ini ya. Kemudian kita close connectionnya ya, karena kalau misalkan kita membuka sebuah open connection ya, open connection yang ini kita harus langsung tutup ya, supaya nanti tidak bentrok dengan query yang lain ya. Close, kurung buka, tutup. Nah seperti ini adalah perintah untuk menampilkan data ya. Kalau kita apply harusnya belum muncul. Nah belum muncul kenapa? Karena belum dipanggil ya. Jadi fungsi ini kita belum jadi baru dijabarkan tapi belum dipanggil. Nah cara panggilnya adalah kita ketikkan di bagian nama fungsinya ini, kita panggil di saat pertama kali dijalankan ya. Jadi fungsi yang pertama kali dijalankan adalah ini, public biodata. Jadi public biodata ini adalah saat aplikasi pertama kali dijalankan. Jadi dia menjalankan inisialisasi komponen. Ini memanggil beberapa komponen yang akan ditampilkan. Kemudian ini untuk menambahkan beberapa pilihan di itu ya, di kalau nggak salah di combo box yang kemarin ya. Di bagian sini kita tambahkan panggil fungsinya tampilan data mahasiswa kurung buka kurung tutup titik koma ya. Maka nanti akan fungsi ini akan dijalankan saat aplikasi dijalankan pertama kali ya. Kemudian start ya, maka nanti di sini tampil beberapa datanya ya, seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan fitur untuk menambahkan ya, menambahkan data ya. Jadi ini kita belum bisa menambahkan data ya. Jadi belum muncul dan malah error. Nah di bagian sini berarti kita tambahkan codingannya di saat tombol tambah diklik ya, tombol tambah diklik. Cuman di bagian sini ini gak perlu dihapus ya, ini karena nanti juga dipakai ya. Yang kemudian mungkin yang tidak dipakai adalah ini ya, kita nonaktifkan dengan menggunakan garis miring ya, seperti itu. Kemudian untuk perintah menambahkan data adalah kita buka kembali koneksinya dengan con.open ya, seperti biasa. Jadi kalau pengen melakukan perubahan database ya, atau manipulasi database, kita open dulu connectionnya ya. Kemudian SQL command ya, ini untuk melakukan perintah query ya. Dengan variabel query new SQL command new SQL command kurung buka kurung tutup di koma dalam kutip. Di sini terdapat dua parameter seperti biasa. Parameter pertama query, parameter kedua adalah variabel con yang telah dibuat sebelumnya.
Kemudian query untuk menambahkan data adalah insert into nama tabelnya ya, kampus db dbo.tbl underscore mahasiswa ya, values. Nah, kurung buka, kurung tutup. Nah, pilih kemudian di sini ada 6 data ya, 6 data berarti ada kurung kutip. Kutipnya di sini ada 6 berarti. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ini untuk nama ya kalau nggak salah. Di sini nama, npm, kelas, jenis kelamin, hobi dan agama ya. Jadi npm nama npm kelas ya. Nah, seperti ini di dalam kutip ini diisi dengan variabel ini ya. Jadi di insert. Kalau misalkan tidak pakai variabel kan biasanya seperti ini ya, nama berarti kan Udin, terus kemudian npm nya mi003 gitu lah. Nah, dan seterusnya. Ini kita isi dengan variabel. Jadi kalau kita isi di bagian sini, klik, kita tambahkan, maka dia akan memasukkan database ke dalam variabel, dan variabelnya itu akan memasukkan kepada query ini ya. Nah, berarti di sini di bagian pertama ini diisi dengan variabel nama ya, variabel nama. Nah, cuman tidak nama seperti ini, harus dipisahkan dengan kutip ya. Jadi dipisahkan dengan kutip dulu, kemudian plus. Nah, jadi dikurungin seperti ini ya. Nah, begitupun yang lain di sini kita coba copy. Nah, seperti itu. Cuman yang kedua ini berarti adalah npm. Variabel yang kedua adalah npm kan, kalau tidak salah npm. Nah, beneran, kelas JK hobi. Terus untuk yang kedua di sini kelas. Terus untuk yang ketiga JK. Untuk yang keempat yang keempatnya di bagian sini ya. Salah penempatan ya. JK kelas, yang setelah JK adalah hobi. Kemudian setelah hobi adalah agama. Seperti itu. Salah, agama. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti variabel ini akan menambahkan data ke dalam insert ini ya. Nah, sebenarnya perintah query seperti ini juga itu tidak aman ya. Jadi kita harus menggunakan, idealnya kita harus menggunakan yang namanya stored procedure. Di sini ada ya. Nah, ini stored procedure itu biasanya di new stored procedure. Cuman mungkin nanti kembali panjang ya, jadi lain kali saja. Jadi kita langsung query-nya itu ditambahkan di sini ya, di SQL command-nya ya. Jadi untuk menggunakan storage procedure juga kita lain kali saja ya. Jadi supaya lebih aman biasanya pakai storage procedure itu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini kita langsung eksekusi query-nya dengan cara query dot execute non query kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, ini adalah perintah untuk mengeksekusi query yang tadi di sini ya. Kemudian kita coba langsung saja di tutup koneksinya, langsung dot close.
close-nya pakai C besar ya, close kurung tutup titik koma ya. Nah setelah ini kita langsung reload ya. Jadi datanya supaya menampilkan lagi, kita jalankan lagi si bagian ini ya. Berarti copy lagi untuk menjalankan si tampil data ini. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai perintah tampilkan data ini, maka nanti datanya akan tetap ya tidak ditampilkan, tapi masuk ke dalam database, ke database-nya masuk, cuman ditampilkan enggak gitu ya. Nah kalau misalkan nggak pakai coding ini, kita coba ya, kita pakai dulu, coba tes, namanya adalah Samsudin, npm mi 009, kelas K1, laki-laki, memasak, agama Islam, tambah. Nah maka di sini menambah itu ya. Nah ini tadi kalau misalkan kita pakai ini ya, pakai tampilkan data MHS. Cuman kalau misalkan ini tidak ditulis ya, seperti ini, misalkan kita coba tambahkan lagi Rahma misalkan, Rahma, dan npm nya mi 0076 bolehlah, K1, perempuan, bermain gitar, Kristen misalkan, tambah. Nah ini sudah ditambahkan, diklik tambah, cuman gak muncul karena belum di refresh istilahnya ya. Nah supaya merefresh ini kita harus pakai ini ya, codingan tersebut ya. Jadi kalau kita coba start kembali, nah data yang tadi itu muncul ya. Nah mungkin seperti itu saja ya. Coba kalau misalkan kita pengen menambahkan, setelah menambahkan ada berupa pesan ya, ada pesan keluar, berarti pakai message box ya. Kita tambahkan di sini message box .show berhasil menambahkan data. Nah seperti message box ya, box. Nah misalkan Fadli, terus KA1 misalkan, KA1 KA001 ya, kelas K1, laki-laki, berenang, Islam, tambah. Nah maka muncul berhasil menambahkan data dan datanya muncul ya, mungkin seperti itu. Nah untuk materinya mungkin seperti itu ya. Itu kita tadi berhasil menampilkan data dan menambahkan data. Nah untuk selebihnya mungkin kalau misalkan menghapus data dan mengupdate data, kita coba di video lain ya kalau misalkan sempat. Nah mungkin seperti itu. Dan untuk mengingatkan, sebenarnya ini ya yang tadi ini kan ini adalah query-nya ya, walaupun harusnya mungkin kita pakai stored procedure ya supaya lebih aman, dan biasanya seperti itu. Dan kalau kita login terus logon untuk the servernya, kita harusnya pakai use SQL Server Authentication ya untuk lebih aman, pakai username dan password. Cuman ini dalam rangka untuk lebih belajar saja ya, dalam rangka belajar, jadi kita cara yang lebih gampang dan simple saja ya. Jadi mungkin seperti itu materinya. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Sekian mungkin untuk video kali ini.
Kurang lebihnya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.